Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini, Senin 2 Februari 2026, kami dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo akan menyampaikan rilis berita resmi statistik. Untuk tanggal 2 Februari 2026 ada beberapa rilis yang akan kami sampaikan. Rilis pertama adalah terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen atau yang sering kita kenal dengan inflasi. Rilis berita kedua adalah terkait dengan perkembangan pariwisata, dan rilis ketiga adalah terkait dengan perkembangan transportasi. Sebagai rilis pertama terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Wonosobo, kondisi Januari 2026. Yang pertama adalah inflasi Januari 2026 secara month to month atau bulan ke bulan. Inflasi Januari 2026 secara month to month untuk Kabupaten Wonosobo yaitu Januari 2026 terhadap Desember 2025 adalah sebesar minus 0,51% atau mengalami deflasi sebesar 0,51%. Sedangkan jika kita lihat inflasi secara year on year atau tahun ke tahun, yaitu membandingkan inflasi antara Januari 2026 terhadap kondisi Januari 2025, yaitu sebesar 2,51%. Sedangkan inflasi tahun kalender atau year to date, yaitu kondisi Januari 2026 terhadap Desember 2025 sebesar minus 0,51%. Jika kita lihat secara grafik, terjadi deflasi yang lebih dalam di bulan Januari 2026 dibandingkan dengan Januari 2025. Jika kita melihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara month to month, dari 11 kelompok pengeluaran tersebut, ada beberapa kelompok pengeluaran yang menyumbang andil inflasi minus atau deflasi, sehingga menarik inflasi ini jatuh lebih dalam. Kelompok tersebut antara lain yang pertama yang terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki inflasi sebesar minus 1,85 dan memiliki andil inflasi sebesar minus 0,66%. Kemudian kelompok pengeluaran kedua yang memiliki andil deflasi adalah kelompok transportasi sebesar minus 0,15% dengan andil inflasi sebesar minus 0,02%. Kemudian kelompok pengeluaran ketiga yang memiliki andil deflasi adalah kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar minus 0,02% dengan andil inflasi mendekati 0. Kemudian saat kita melihat 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi secara month to month yang terbesar di Kabupaten Wonosobo, itu terdapat 5 komoditas. Komoditas pertama adalah emas perhiasan sebesar 0,12%, kemudian komoditas minyak goreng sebesar 0,02%, nomor 3 adalah komoditas pasir sebesar 0,02%, komoditas keempat adalah sepeda motor sebesar 0,01%, dan komoditas kelima adalah bawang putih sebesar 0,01%. Sedangkan komoditas yang memiliki andil deflasi 5 terbesar di Kabupaten Wonosobo pada bulan Januari 2026 adalah yang pertama cabai rawit sebesar minus 0,13%, yang kedua komoditas cabai merah
sebesar minus 0,12. Yang ketiga, komoditas daging ayam ras sebesar minus 0,10. Kemudian nomor 4 adalah komoditas bawang merah sebesar minus 0,10. Dan yang kelima adalah komoditas telur ayam ras sebesar minus 0,07. Saat kita melihat historis inflasi secara month-to-month dari bulan Februari 2025 sampai dengan Januari 2026, dapat kita lihat dari bulan-bulan tersebut, komoditas yang dominan menduduki peringkat pertama memiliki andil inflasi terbesar. Seri yang sering keluar adalah emas perhiasan. Dari 12 bulan yang ada, emas perhiasan mendominasi sebesar 4 bulan sebagai komoditas dengan andil inflasi yang terbesar. Kemudian kita ingin melihat inflasi di bulan Januari 2026 secara year on year. Inflasi year on year Kabupaten Wonosobo bulan Januari 2026 sebesar 2,51%. Jika kita melihat grafik yang kita bandingkan dengan tahun 2025, maka inflasi secara year on year di bulan Januari 2026 di Kabupaten Wonosobo lebih tinggi daripada kondisi inflasi year on year pada bulan Januari 2025. Kemudian jika kita melihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year, itu terdapat 2 kelompok pengeluaran yang memiliki andil deflasi. Andil deflasi yaitu dia menahan laju dari inflasi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Kelompok pengeluaran pertama yang memiliki andil inflasi yang terbesar itu adalah kelompok pengeluaran untuk informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,79 dengan andil inflasi sebesar minus 0,04%. Kemudian yang kedua adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar minus 0,03% dengan andil inflasi sebesar minus 0,02%. Jadi dari 11 kelompok pengeluaran secara year on year, hanya ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi atau menahan laju inflasi di Kabupaten Wonosobo. Setelahnya kita melihat 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi secara year on year di Kabupaten Wonosobo yang terbesar. Dari andil inflasi, komoditas dengan andil terbesar yang pertama adalah tarif listrik sebesar 1,06%. Kemudian yang kedua emas perhiasan sebesar 0,72%. Yang ketiga adalah kelapa sebesar 0,17%, sedangkan di peringkat 4 dan 5 yaitu adalah komoditas mobil dan sigaret kretek mesin dengan andil inflasi masing-masing 0,12%. Sedangkan komoditas yang memiliki andil deflasi terbesar yaitu yang pertama adalah cabai rawit sebesar minus 0,21%. Yang kedua cabai merah dengan andil deflasi minus 0,21%. Yang ketiga bawang putih sebesar minus 0,17%. Yang keempat telepon seluler sebesar minus 0,05%. Dan yang kelima adalah bawang merah sebesar minus 0,04%. Saat kita melihat historis inflasi secara year on year, maka kelompok komoditas yang paling sering keluar dalam 1 tahun terakhir adalah kelompok emas perhiasan. Ini terlihat dari pergerakan harga emas yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini kita melihat perkembangannya cukup pesat.
sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Kabupaten Wonosobo. Kemudian kita mencoba membandingkan perkembangan inflasi Wonosobo dengan 8 kabupaten kota lainnya atau kota SBH yang ada di Provinsi Jawa Tengah kondisi Januari 2026. Saat kita melihat secara inflasi secara month to month, Jawa Tengah mengalami deflasi atau inflasi sebesar minus 0,35%. Sedangkan Kabupaten Wonosobo sebesar minus 0,51%. Jadi deflasi di Wonosobo masih lebih dalam dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan jika kita lihat angka-angka lainnya, maka Kabupaten Wonosobo bisa kita lihat merupakan kabupaten di 9 kabupaten kota SBH yang memiliki deflasi yang terdalam sebesar minus 0,51%. Sedangkan saat kita melihat inflasi secara year on year, kita bandingkan dengan 9 kabupaten kota SBH lainnya, Kabupaten Wonosobo memiliki tingkat inflasi sebesar 2,51%. Di mana tingkat inflasi tersebut masih lebih rendah daripada Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 2,83% dan juga dengan kabupaten yang berdekatan. Ini contohnya adalah Kabupaten Purwokerto atau Kota Purwokerto sebesar 2,79%. Rilis yang kedua yaitu adalah rilis terkait dengan perkembangan pariwisata Kabupaten Wonosobo kondisi Desember 2025. Untuk data ini mengalami lag selama 1 bulan dari yang bulan berjalan. Catatan peristiwa yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Wonosobo yang terjadi di Desember 2025 antara lain yang pertama, momen Natal dan cuti bersama, di mana Hari Raya Natal terjadi pada tanggal 25 Desember 2025 dan cuti bersama pada tanggal 26 Desember 2025. Yang kedua adalah adanya momen libur sekolah, di mana kita ketahui anak sekolah mengalami libur panjang yang dimulai pada tanggal 22 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026. Kemudian yang ketiga adalah event di Kabupaten Wonosobo yang terjadi di bulan Desember 2025. Di situ ada 4 event yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Wonosobo. Yang pertama adalah pagelaran seni kerakyatan Budi Rukun Wargo di Taman Rekreasi Kalianget yang terjadi di tanggal 7 Desember 2025. Kemudian yang kedua adalah pagelaran Taruna Budaya Sendang Sari di Kalibeber yang terjadi di tanggal 16 Desember 2025. Kemudian kegiatan yang ketiga atau event ketiga adalah eksplorasi kolaborasi lintas generasi dengan tema Bangga Berwisata di Wonosobo yang diselenggarakan di Gerbang Mandala Wisata yang terjadi di 19 Desember 2025. Dan kegiatan yang keempat itu adalah pentas religi malam tahun baru di alun-alun Wonosobo yang diselenggarakan di 31 Desember 2025. Di sini BPS Kabupaten Wonosobo ingin melihat tingkat penghunian kamar pada bulan Desember 2025. Tingkat penghunian kamar hotel pada Desember 2025 sebesar 33,41%. Jika kita lihat grafik di bawah, maka tingkat penghunian kamar hotel di tahun 2025 di bulan Desember itu lebih rendah daripada bulan Desember 2024.
Jika kita lihat secara month to month, yaitu membandingkan antara bulan Desember 2025 terhadap November 2025, tingkat penghunian kamar hotel mengalami peningkatan sebesar 9,59 poin. Sedangkan jika kita lihat secara year on year, yaitu membandingkan antara Desember 2025 terhadap Desember 2024, tingkat penghunian kamar hotel mengalami penurunan sebesar 2,07 poin. Selanjutnya kita ingin melihat tingkat penghunian kamar hotel bintang di Wonosobo di bulan Desember 2025. Tingkat penghunian kamar hotel bintangnya sebesar 45,97%. Tingkat penghunian kamar hotel bintang di bulan Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 8,58 poin jika kita bandingkan dengan bulan November 2025. Dan juga mengalami peningkatan jika kita bandingkan dengan Desember 2024, mengalami peningkatan sebesar 2,70 poin. Selanjutnya kita ingin melihat rata-rata lama menginap tamu di bulan Desember 2025 di Kabupaten Wonosobo. Rata-rata lama menginap tamu di Wonosobo pada bulan Desember 2025 selama 1,09 malam. Rata-rata lama menginap tamu di Desember 2025 sama dengan rata-rata lama menginap tamu di Desember 2024 saat kita melihat grafik di sebelah kanan. Namun mengalami penurunan sebesar 0,01 poin jika kita bandingkan dengan rata lama menginap tamu di bulan November 2025. Setelahnya kita ingin melihat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di Kabupaten Wonosobo di bulan Desember 2025. Rata-rata lama menginap tamu hotel bintang di Wonosobo bulan Desember 2025 selama 1,25 malam. Jika kita melihat pada grafik di samping kanan, maka rata-rata lama menginap hotel bintang di bulan Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0,05 poin jika kita bandingkan dengan November 2025 atau yang kita kenal dengan month to month. Dan juga mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan Desember 2024 sebesar 0,04 poin atau secara year on year. Kemudian kita ingin melihat rata-rata lama menginap tamu hotel non-bintang di Desember 2025. Angkanya yaitu adalah selama 1,04 malam. Jika kita lihat di grafik sebelah kanan terkait dengan histori rata-rata lama menginap tamu hotel non-bintang, maka rata-rata lama menginap tamu hotel non-bintang di bulan Desember 2025 secara month to month mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan bulan November 2025. Dan secara year on year mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin jika kita bandingkan dengan kondisi Desember 2024. Setelahnya kita ingin melihat perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus kondisi Desember 2025. Jika kita lihat perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara Wonosobo dari Desember 2024 sampai dengan Desember 2025 itu mengalami gejolak yang cukup tinggi di bulan April 2025. Sedangkan di kondisi Desember 2025 total
jumlah perjalanan wisata di Kabupaten Wonosobo, wisatawan Nusantara, sebesar 565.041 perjalanan. Di mana itu dapat kita bagi dua, berdasarkan asal dari wisatawan tersebut dan tujuan dari wisatawan tersebut. Untuk wisatawan Nusantara yang berasal dari Wonosobo, secara mon-to-mon, mengalami peningkatan sebesar 11,79%. Yaitu jika kita bandingkan angka Desember 2025 terhadap November 2025. Dan secara year on year juga mengalami peningkatan sebesar 5,17%, yaitu membandingkan jumlah Wisnus di Desember 2025 terhadap Desember 2024. Sedangkan wisatawan Nusantara yang bertujuan ke Wonosobo secara mon-to-mon mengalami peningkatan sebesar 13,44%. Yaitu kita bandingkan kondisi jumlah perjalanan di bulan Desember 2025 terhadap November 2025. Dan secara year on year juga mengalami peningkatan sebesar 7,87% jika kita bandingkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara yang menuju Wonosobo pada bulan Desember 2025 terhadap Desember 2024. Jika kita melihat perjalanan wisatawan Nusantara menurut daerah tujuan di Desember 2025, itu terdapat 5 kabupaten destinasi utama yang menjadi tujuan wisatawan Nusantara Wonosobo, yaitu antara lain adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kebumen. Namun yang menjadi paling tinggi adalah Kabupaten Banjarnegara, di mana mengalami peningkatan sebesar 4,29% secara antar tahunnya. Jadi dari 34.506 dibanding dengan 33.087, yaitu membandingkan antara bulan Desember terhadap November atau secara mon-to-mon. Dari 5 daerah tersebut terdapat penurunan tujuan daerah wisata, yaitu di Kabupaten Temanggung. Di bulan Desember mengalami penurunan menjadi 20.348 perjalanan dari 22.787 perjalanan di November 2025, atau mengalami penurunan sebesar 10,70%. Kemudian perjalanan wisatawan Nusantara menurut daerah asal di Desember 2025 yang menuju Wonosobo, itu ada 5 kabupaten asal terbesar, yaitu adalah Kabupaten Banjarnegara, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Purworejo. Dari 5 kabupaten tersebut, semuanya di bulan Desember jumlah perjalanannya mengalami peningkatan. Namun yang paling dominan atau paling tinggi adalah Kabupaten Banjarnegara, yaitu mengalami peningkatan dari 47.081 perjalanan dari yang sebelumnya 46.942 perjalanan di bulan November. Sehingga di bulan Desember ini jumlah perjalanan wisatawan yang berasal dari Banjarnegara mengalami peningkatan sebesar 0,30%. Selanjutnya adalah yang ketiga, rilis terkait dengan perkembangan statistik transportasi di Kabupaten Wonosobo. Di sini BPS Kabupaten Wonosobo ingin melihat jumlah penumpang datang dan berangkat yang melalui bus antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi pada referensi waktu Desember 2025. Di sini kita bedakan menjadi jumlah penumpang datang dan jumlah penumpang berangkat.
Yang pertama, kita melihat jumlah penumpang yang datang di bulan Desember 2025 sejumlah 14.802 penumpang. Jika kita bandingkan dengan bulan November 2025 atau secara month to month, jumlah penumpang datang mengalami peningkatan sebesar 26%. Dan jika kita bandingkan kondisi Desember 2025 terhadap Desember 2024 atau secara year on year, mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu sebesar minus 60,15%. Kemudian kita ingin melihat jumlah penumpang berangkat di bulan Desember 2025, itu ada sejumlah 20.334 penumpang. Secara month to month atau kita bandingkan dengan November 2025, jumlah penumpang berangkat mengalami peningkatan sebesar 27,25%. Sedangkan secara year on year atau kita bandingkan dengan kondisi jumlah penumpang berangkat di Desember 2024, di bulan Desember 2025 ini mengalami penurunan sebesar minus 48,83%. Selanjutnya kita bagi lagi jumlah penumpang datang dan berangkat yang melalui bus antar kota antar provinsi. Jadi kita bagi dua kembali menurut jumlah penumpang datang dan jumlah penumpang berangkat. Jumlah penumpang datang yang melalui bus akap sejumlah 10.973 penumpang. Jika kita bandingkan dengan bulan November 2025 atau secara month to month, jumlah penumpang datang dengan bus akap mengalami peningkatan sebesar 36,82%. Dan jika kita bandingkan jumlah penumpang datang Desember 2025 terhadap Desember 2024 atau secara year on year mengalami penurunan sebesar 63,08%. Selanjutnya kita melihat jumlah penumpang berangkat melalui bus akap di Desember 2025 sejumlah 16.020 penumpang. Jika kita bandingkan dengan November 2025 secara month to month, jumlah penumpang berangkat melalui bus akap mengalami peningkatan sebesar 32,27%. Sedangkan jika kita bandingkan dengan bulan Desember 2024, maka jumlah penumpang berangkat di Desember 2025 yang melalui bus akap mengalami penurunan sebesar minus 46,29%. Selanjutnya kita ingin melihat juga jumlah penumpang datang dan berangkat melalui bus antar kota dalam provinsi. Kita bagi dua kembali menjadi jumlah penumpang datang dan jumlah penumpang berangkat. Jumlah penumpang datang yang melalui bus AKDP di bulan Desember 2025 sejumlah 3.829 penumpang. Jika kita bandingkan dengan November 2025 atau secara month to month, jumlah penumpang datang di bulan Desember 2025 yang menggunakan bus antar kota dalam provinsi mengalami peningkatan sebesar 2,71%. Sedangkan secara year on year atau kita bandingkan dengan Desember 2024, maka jumlah penumpang datang yang melalui bus antar kota dalam provinsi mengalami penurunan sebesar minus 48,41%. Selanjutnya kita lihat jumlah penumpang berangkat di Desember 2025 sebesar 4.314 penumpang. Atau secara month to month, yaitu kita bandingkan dengan November 2025, jumlah penumpang berangkat yang melalui bus antar kota dalam provinsi mengalami peningkatan sebesar 11,56%. Sedangkan secara year on year atau kita bandingkan dengan Desember 2024, maka jumlah penumpang berangkat yang melalui bus antar kota dalam provinsi mengalami penurunan sebanyak minus 56,49%. Untuk naskah lengkap dan bahan tayang dari berita resmi statistik ini
dapat diunduh melalui tautan berikut, yaitu wonosobokap.bps.go.id _brs.html. Di situ Bapak dan Ibu sekalian dapat melihat bahan tayang dan naskah BRS secara lengkap. Selanjutnya, kami dari BPS Kabupaten Wonosobo di tahun 2026 ini akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai 16 Mei sampai dengan 31 Juli 2026. Mohon dukungannya kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo untuk memberikan data yang apa adanya sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik. Mari kawal bersama langkah besar wujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian dapat mengakses informasi lengkap terkait sensus ekonomi 2026 melalui landing page sensus.bps.go.id _SE 2026. Terima kasih. Sekian rilis berita resmi statistik dari BPS Kabupaten Wonosobo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.